Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Farmasi C Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi protein secara sederhana. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Roni, Khairunisa, Sri Ayu Lestari, Dede Hilman, dan Atep Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hilman dari kelompok 5 Farmasi C 2019 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Khairunisa dari kelompok 5 Farmasi C Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atep Kurniawan dari kelompok 5 Farmasi C Universitas Perjuangan. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari kelompok 5 Farmasi C Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Protein adalah bagian penting dari makanan manusia. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Pada praktikum uji kualitatif protein sederhana, bahan-bahan yang digunakan adalah ada tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air, kecap, putih telur, buah pir yang sudah dilarutkan dan disaring, minyak, santan, yogurt. Untuk bahan indikator yang digunakan adalah asam asetat atau cuka. Fungsi asam asetat atau cuka ini supaya terjadinya koagulasi. Karena ion H+ dari CH3COOH atau asam asetat terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam larutan, akan mempengaruhi keseimbangan dan pengkutuban muatan dari molekul protein. Proses pemanasan menyebabkan protein telur terdenaturasi sehingga serabut ovomucin terurai menjadi struktur yang lebih sederhana. Interaksi antara protein dan panas mengakibatkan terjadinya koagulasi protein. Umumnya, protein mengalami denaturasi dan koagulasi pada rentang suhu sekitar 55-75 derajat Celcius. Nyalakan kompor untuk memanaskan air. Nah, air ini dipanaskan selama kurang lebih 5 menit sampai airnya mendidih. Nah, di sini dapat kita lihat airnya sudah mendidih. Setelah itu kita matikan kompornya. Kita tunggu suhunya sampai turun karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius, sedangkan untuk terbentuknya koagulasi hanya dibutuhkan suhu 55 derajat Celcius sampai dengan 75 derajat Celcius. Setelah itu, pada setiap sampel kita tutasi dengan asam cuka atau asam asetat secukupnya. Setelah ditetesi asam cuka, setiap sampel dimasukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan. Nah, pada proses ini dinamakan proses pemanasan. Tetesi asam cuka, kita masukkan sampel ke dalam air yang telah dipanaskan. Hal ini disebut dengan proses pemanasan. Di sini ada yogurt, buah pir, minyak,
dan putih telur. Kita tunggu sampai terbentuknya koagulasi. Dapat kita lihat dari sampel pertama ada yogurt. Di sini yogurt terbentuk koagulasi. Ini menandakan yogurt positif mengandung protein. Pada sampel yang kedua ada putih telur. Di sini sangat terlihat jelas terbentuknya koagulasi. Ini menandakan putih telur positif mengandung protein. Kemudian sampel yang ketiga ada buah pir. Mungkin tidak terlalu terlihat koagulasi, tapi ini terdapat koagulasi pada bagian bawah larutan, sehingga buah pir positif mengandung protein. Untuk sampel yang keempat ada minyak. Pada minyak ini larutannya menjadi lebih cair setelah dipanaskan dan tidak terbentuk koagulasi, sehingga minyak negatif mengandung protein. Dengan sampel yang lainnya, di sini ada tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air, kecap, dan santan. Kita tunggu beberapa menit, mari kita lihat sampel yang telah dipanaskan. Pada tepung tapioka, di sini terlihat cairan sedikit mengental dan sedikit terbentuk koagulasi. Mungkin pada kamera tidak terlihat begitu jelas karena pada tepung tapioka ini memiliki warna yang kental. Pada kecap, di sini tidak terbentuk koagulasi. Ini menandakan kecap negatif mengandung protein. Dan pada santan di sini tidak terbentuk koagulasi, tetapi cairan sedikit lebih mengental. Mungkin kandungan protein yang terdapat dalam santan hanya sedikit, sehingga koagulasinya pun tidak terlalu terlihat. Pada kecap seharusnya mengandung protein karena kecap terbuat dari kacang kedelai. Tetapi kita lihat dari produknya, di sini protein 0 gram. Berarti pada kecap ini tidak mengandung protein.